Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bum bum bum. Benih teratai kemarahan Buddha meledak ketika mereka mencapai muridnya. Gelombang kejut besar menghantam ruang kosong, dan akibatnya yang cukup untuk menghancurkan puncak Dosheng perlahan bergetar, membuat potongan buku ini tidak stabil, ruang terfragmentasi, dan kekosongan seperti lubang hitam perlahan-lahan lahir di ruang ini. Manusia sialan. Kaisar ini pasti akan membuatmu membayar. Beberapa noda darah menyebar dari pupil besar, dan kutu jatuh. Di ruang yang sunyi, itu sangat keras, dan suara-suara marah dari murid-murid itu penuh amarah, dan makanan yang akhirnya sampai di mulut membiarkan keempat orang itu pergi. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Namun, itu jelas meremehkan kekuatan penghancur yang dimiliki oleh Buddha Furious Lotus. Itu dengan tergesa-gesa mencegah keempatnya melarikan diri dari pintu keluar, meremehkan serangan Xiaoyan, dan menderita banyak kerusakan. Mata raksasa itu tampak marah. Perlahan aku melihat seluruh tubuh di belakang pupil muncul. Xiaoyan menatap matanya dan melihat bahwa ini adalah naga emas raksasa yang tak tertandingi. Tubuhnya panjangnya ratusan kaki, dan ekor yang terjerat bergoyang, dan nafas yang berasal dari yang tak terlihat hanya lebih kuat dari Xiaoyan, dan tanduk naga di dahinya patah. Anda harus tahu bahwa tanduk naga di keluarga naga adalah identitas simbol kekuatan terbesar. Tanduk naga yang patah tidak kurang berdampak pada naga daripada manusia, dan tidak mengherankan jika ia menyatu dengan ruang kosong, dan orang hanya dapat melihat sepasang naga besar. Murid. Ternyata naga ini. Kulitnya berwarna sama dengan lingkungan sekitarnya yang gelap, jadi dia hanya bisa menunjukkan kepada semua orang sepasang murid. Xiaoyan tiba-tiba menyadari. Sialan. Beraninya seorang manusia kecil berani menyakitiku. Naga emas di depannya meraung, dan dapat dilihat bahwa Xiaoyan benar-benar membuatnya marah. Menderita sampai mati. Naga emas meraung pada Xiaoyan dan menghembuskan napas naga, lalu mendorong cakar naga di seluruh tubuhnya dan terbang ke arah Xiaoyan, berusaha menghancurkan manusia kecil ini dengan kekuatan cakarnya yang paling kuat. Tapi bagaimana bisa Xiaoyan memberi kesempatan pada naga raksasa di depannya? 3.000 guntur bergerak dalam sekejap, dan penguasa api aneh di tangannya perlahan-lahan dikelilingi oleh api aneh. Xiaoyan jelas ingin melawan raksasa itu. Naga satu cakar. Tepat ketika Xiaoyan hendak berjuang keras, Xiaoyi berlari keluar dengan mengoceh, menelan semua napas naga dalam satu tegukan, dan kemudian berdiri di bahu Xiaoyan dan mengoceh ke arah naga emas di depannya di dahi Yi. Sebuah rune misterius itu persis sama dengan naga emas yang muncul menjulang. Jika Anda melihat lebih dekat, bahkan tanda di dahi Xiaoyi lebih cerah dan lebih menyilaukan daripada naga. Naga emas itu sangat marah dan mengarahkan cakar naga itu ke arah cakar Xiaoyan. Tetapi ketika dia melihat tanda misterius di dahi Xiaoyi, tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa detik, dahi naga itu menyala putih, dan kemudian naga raksasa di depannya terus mengaum pada Xiaoyi, seolah meminta bantuan Xiaoyi. Xiaoyi mengoceh padanya, meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi. Xiaoyi berkata pada dirinya sendiri bahwa naga emas di depannya sedang berbicara dengannya dalam bahasa naga. Naga emas tiba-tiba berteriak keras setelah Xiaoyi sepertinya berbicara sebentar. Di dahi naga emas, 2 sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, terus melingkar, dan kemudian dipisahkan dari dahi masing-masing. Tiba-tiba ada 2 sosok, satu hitam dan satu putih. Xiaoyan merasa bahwa sosok putih memancarkan aura yang kuat, yang tampaknya agak mirip dengan Jukun, sedangkan sosok hitam memancarkan aura dingin, jahat dan tidak nyaman, dan sosok putih memandang Xiaoyan dengan sedikit rasa sakit. Sosok menatap Xiaoyan dengan kebencian,
ingin membunuh Xiao Yan. Sialan! Mustahil! Bagaimana kamu bisa melepaskan diri dari kendaliku? Sepertinya kamu akan berhasil. Selama aku menelan beberapa dodi, aku benar-benar bisa menelan jiwamu. Sosok hitam berkata kepada sosok putih dengan terkejut. Seharusnya itu hal baik yang kamu lakukan, kan? Sosok hitam itu mengejek Xiao Yan dengan jahat. Tapi lupakan saja, setelah bertahun-tahun, kamu masih begitu terobsesi dengannya. Tidakkah mungkin bagi kami untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya jika kamu menyerah? Mengapa kamu harus melawan kami? Kamu harus tahu itu dengan kekuatanmu. Kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk jika kamu menyerah. Sosok hitam itu berkata perlahan. Kemuliaan dan kekayaan yang tiada habisnya? Kamu pikir aku langka? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Sosok putih itu mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Raja Naga Emas benar-benar memenuhi reputasinya. Aku belum mengasimilasimu selama bertahun-tahun, tetapi hari ini adalah waktunya untuk menyelesaikannya. Omong-omong, aku benar-benar ingin berterima kasih kepada bocah manusia ini. Jika bukan untuk trauma yang dia sebabkan padamu hari ini, aku harus melahapmu. Itu harga yang kecil untuk dibayar. Menderita sampai mati. Sosok hitam itu menunjukkan senyum jahat, meskipun dia tidak tahu mengapa Raja Naga Emas melepaskan diri dari kendalinya hari ini. Tetapi sekarang setelah terluka, itu adalah waktu terbaik baginya. Dengan fluktuasi yang mengerikan, dia melancarkan serangan ke sosok putih. Jinglian Yaohwo, tolong aku. Sosok putih dan sosok hitam itu awalnya berada di jalan buntu, tetapi karena Raja Naga Emas memakan teratai kemarahan Buddha dari Xiao Yan, lukanya tidak ringan, dan dia hanya bisa menghadapi sosok kecil itu di bahu Xiao Yan. Yi meminta bantuan, meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Tetapi melihat Xiao Yi menatap sosok hitam dengan ekspresi berat, karena tidak percaya pada Xiao Yi, dia melepaskannya. Untuk sosok hitam, bawahan Xiao Yan itu juga diam-diam menyeduh lapangan api berbeda yang diperoleh dari warisan Kaisar kuno, jika terjadi kejadian tak terduga. Dalam pertempuran semacam ini di tingkat Dodi, hanya kotak api berbeda yang diperoleh dari warisan Dou yang bisa berguna. Zamau tua. Karena tuanmu telah dirusak, maka kamu tidak mati. Sosok hitam itu menampar Raja Naga Emas, dan Raja Naga Emas tertangkap basah, dan Raja Naga Emas mundur dengan mantap. Sosok hitam itu terus melancarkan serangan. Tepat saat sosok hitam itu akan berhasil menyerang titik vital Raja Naga Emas, nyala api putih susu membakar ke arah sosok hitam itu, menghalangi serangan itu. Anda harus tahu bahwa ketika Xiao Yan menghadapi Kaisar Surgawi dari roh pertempuran di benua Doqi sebelumnya, dia memerintahkan semua api yang berbeda di benua Doqi, semua sumber api dari api yang berbeda untuk tetap berada di tubuh Xiao Yi, dan sekarang adil untuk mengatakan bahwa Xiao Yi memiliki roh api dengan asal dari 23 api yang berbeda tidak dapat diremehkan. Sialan! Segel reinkarnasi? Bagaimana mungkin? Sosok hitam itu menatap tanda misterius di dahi Xiao Yi yang semakin menyilaukan, dan mau tidak mau kehilangan suaranya. Dari mulutnya, Xiao Yan sepertinya mendengar emosi ketakutan, bahkan ketakutan. Bahkan serangan di tangannya mandek. Yahahah! Kotak api aneh di tangan Xiao Yan terbang ke arah Xiao Yi dalam momen tak terkendali, dan tubuh Xiao Yi tiba-tiba menyala dengan 22 warna api aneh yang berbeda. Plot umumnya terbang langsung ke pilar batu masing-masing. Sosok hitam itu merasakan banyak kekuatan dari alun-alun api yang berbeda. Wewem Plovel, ketakutan lahir dari hati. Lari. Untuk beberapa alasan, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati sosok hitam itu. Bum bum bum.
Fire Plaza yang berbeda 22 warna seperti formasi besar, menyelubungi sosok hitam yang baru saja ingin melarikan diri. Ketika Raja Naga Emas melihat ini, naga itu menarik napas di mulutnya dan pergi keluar, bekerja sama dengan upaya Xiao Yi untuk menyegel sosok hitam itu. Saya tidak menyangka bahwa saya masih bisa melihat segel reinkarnasi dalam hidup saya. Raja Naga Emas, karena masalah ini telah sampai pada titik ini, saya akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan dengan menghancurkan tubuh Anda. Melihat sosok hitam itu tidak bisa lepas dari lapangan api berbeda yang terkutuk ini, gumamnya pada dirinya sendiri. Gelombang menakutkan terbang menuju tubuh naga Raja Naga Emas. Jelas, ini adalah pukulan terakhir dari sosok hitam. Xiao Yi dan Raja Naga Emas berusaha sekuat tenaga untuk menyegel sosok hitam itu. Xiao Yang Wang tahu setelah pertempuran bahwa ini bukan lagi pertempuran yang bisa dia campur tangani. Hahaha. Raja Naga Emas, tubuh fisikmu telah hancur, fondasimu telah terguncang, dan misiku telah selesai. Lain kali kegelapan akan mengalahkan cahaya. Sosok hitam itu ditelan oleh Different Fire Plaza sebelumnya dia selesai berbicara, dan jiwanya akan mengikuti. Perlahan-lahan disempurnakan dari waktu ke waktu. Bagian dalam lorong itu terfragmentasi, Raja Naga Emas dan Xiao Yi sama-sama kehabisan napas. Xiao Yan buru-buru terbang untuk memeriksa situasi. Terima kasih banyak kali ini, Yao Huo. Sosok putih bernama Raja Naga Emas itu tersenyum pada Xiao Yi meskipun dia hanya memiliki satu jiwa yang tersisa. Xiao Yi tidak menjawabnya. Seolah mencoba mengingat sesuatu, Xiao Yan mengambilnya dan berkata, ingatannya belum sepenuhnya pulih, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pusaran itu sudah terbentuk sebelum mereka menyadarinya, dan mereka memancarkan hisapan serakah, seolah-olah mereka ingin melahap Xiao Yan dan yang lainnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.